Oke, wah ini antusias semua, banyak sekali orang di sini, 170-an. Hari Minggu lagi. Saya harap waktu yang kalian spend dengan saya bisa inspire kalian. Motivasi, intention saya sebenarnya supaya Indonesia bisa lebih maju, lebih banyak anak-anak yang terinspirasi belajar AI dengan cara yang benar, ya. Banyak di luar sana seakan-akan AI itu seperti programming, tapi AI itu adalah mathematical model, ya. Jadi selama 1 jam ke depan saya pengen tunjukkan nama kalian apa itu LLM dan aplikasi apa aja yang bisa kalian buat, ya, untuk dengan LLM. Saya izin share screen. Oh ya, ini masih hari Sabtu ya, belum hari Minggu ya. Uh, sudah kelihatan layar saya? Sudah. Oke. Saya kasih skenario, kalian mau belajar bahasa pemrograman RAS misalnya. Nggak ada kalian yang tahu bahasa RAS, ya, tapi mungkin kalian pernah belajar programming sebelumnya, ya. Saya bilang sama ChatGPT, saya bilang, write RAS codes to implement simple calculator. Okay? Calculator application using text, using string inputs, yeah, and output the result. Oke, kalian kebayang kalkulator ya, masukin 1 tambah 2 tambah 3 itu kayak string, ya. Kalian nggak pernah belajar bahasa RAS. Oke. Kenapa dia bisa tahu ada code seperti ini? Oke. Saya copy code-nya, saya masukin ke sini. Ya. Terus saya save. Ya, saya cargo run hello.rs. Oops. Cargo. Apa yang salah tadi? Cargo run hello.rs. Couldn't find cargo tom. Oke, saya harus bikin file cargo tom. Mungkin saya cargo new calculator biar dia bikinin saya itunya ya. Setelah itu kamu lihat di sini ada cargo ininya, code-nya saya copy masuk ke sini. Oke, saya save. Setelah itu di cargo tom-nya saya butuh dependensi regex ya. Saya copy regexnya, saya masukin ke sini. Save lagi. Dia punya ini, setelah itu saya bilang cd calculator. Oke, cargo run calculator. Coba kalian lihat. Dia compile, lihat code-nya, dia kasih input string, seperti yang saya minta. Nanti kalian bisa contoh, dia kasih contoh gitu ya. Kalian bisa ubah-ubah code-nya. Oke. Mungkin ada bahasa RAS yang kalian belum tahu, tapi kalian bisa lihat. Ini ada fungsi main-nya, ini calculate, ya. Ada regex-nya supaya dia ambil input string, oke. Nah, saya masukin nih, 1 tambah 5, 1 tambah 5 dibagi 2. Oke. 1 kali 5 ditambah 4. Oke. Dia bilang ada format yang salah. Mungkin saya masukinnya salah, ya. Jadi harus pakai spasi mungkin ya. 3 dikasih contoh di situ ya. Tambah 4 dikali 5. Masih salah. 3 mungkin ada yang salah.
Oke, hasilnya 8. So, apa yang kalian lihat di sini? Kalian nggak pernah bahasa RAS, kalian cuma punya common sense bahwa harusnya bikin kalkulator itu ada string input, ada output. Oke? Dengan ChatGPT, dia belajar dari semua contoh code yang ada di GitHub. Ya, dia ambil knowledge tentang kalkulator, dia bantuin kalian bikin gitu ya. Atau kalian misalnya lebih senang game, kamu bilang apa? Write simple Rust code to implement word guessing game. Ya, apa itu word guessing game? Itu dulu sering kalau belajar programming, kalian misalnya bikin tebak kata. Ya, kalian lihat, kalau kalian punya common sense tentang tebak kata, code ini harusnya make sense. Ya, saya kasih sembunyiin satu kata, saya suruh orang tebak, gitu ya. Nanti kalian bikin lagi di sini. Misalnya kalian cargo new guessing word. Oke. Dibikin projectnya guessing word, nanti masuk ke guessing word. Paste code yang dikasih sama ChatGPT, kalian edit-edit, ya, save, jangan lupa di save. Situ cargo run guessing word. Oops, ada yang salah pasti ya. Guessing word. Masuk dulu ke guessing word-nya kayaknya. CD guessing word, cargo run guessing word. Oke. Di compile ada yang error. Pasti ada modul yang kita lupa ya, dikasih tahu sama compiler. Kalian lihat di sini mungkin ada pakai dependensi yang kalian lupa masukin. Masukin ke cargo log tom di tom-nya, save, dia compile. Oke. So zaman dulu waktu saya kerja pertama kali, banyak sekali algoritma, desain pattern saya harus implement sendiri, ya. Saya harus hafalin. Jadi orang dibilang jago zaman dulu itu kalau hafalannya banyak. Tapi kalian nggak bisa challenge atau nggak bisa menghafal sebanyak ChatGPT. Misalnya kamu bilang di ChatGPT, write Rust code to implement apa searching algorithm misalnya yang kalian ingat waktu kalian belajar di computer science. Misalnya merge sort algorithm and compare the performance using bubble sort. Oke? Dulu kalian hafal tuh bubble sort, merge sort. Oke? Siapa yang mau hafalin sekarang? Oke. Dengan simple code yang kamu kasih di sini, misalnya ini, kalian bisa dapetin code yang banyak sekali di GitHub, tapi kalian harus punya common sense, ya. Ini sama dengan kalkulator. Kalkulator zaman dulu ada sinus, cosinus, tapi kalian nggak ngerti cara pakainya, akhirnya nggak tahu cara pakai kalkulator. Jangan sampai di LLM kalian juga seperti itu, ya. Jadi mungkin kalian udah mulai belajar saat ini pakai ChatGPT, tapi banyak kemampuannya kalian belum tahu, ya. Untuk mengetahuinya kalian harus ngerti basic dari apa itu LLM, ya. Oke, untuk jelasin itu saya dapat bantuan dari siswa-siswa di Georgia Tech itu bikin Dodrio namanya ya. Jadi apa ini Dodrio? Untuk jelasin kita gimana cara kerjanya LLM. So saya kasih LLM itu korpus, ini korpus, oke? Apa itu korpus? Kumpulan teks. Bisa code, bisa teks kayak begini, ini korpus namanya. Tapi mesin, komputer nggak ngerti apa ini korpus. Komputer itu ngertinya vektor. Jadi saya harus bikin dulu embedding.
bagaimana setiap kata di sini, setiap unique word di situ, satu titik di sini itu satu kata di korpus. Ini yang kita sering sebut embedding vector. Bahwa korpusnya kita masukin sebagai vektor di dalam suatu ruang vektor, dan saya pengen pelajari polanya di dalam. Kira-kira begini pola embedding dari korpus saya. Oke, ini tentu saja korpusnya kecil. Tapi bayangkan kalau korpusnya adalah papers yang ada di arsip, ya, books, codes yang ada di GitHub. Bayangkan the word corpus ada di ChatGPT atau Gemini, ya. So, korpus-korpus itu dikumpulin dari data-data search engine-nya Google atau search engine-nya Microsoft. Dikumpulin dari buku-buku, jurnal-jurnal. Sehingga kita punya corpus of the word. Ini hanya contoh sederhana. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh LLM sebenarnya? Di dalam LLM, dia pengen pelajari pola di dalam korpus tersebut. Bagaimana cara dia pelajari pola dari teks? Dia jadikan embedding. Ya. Setelah itu dia pakai yang disebut attention, multi-head attention, atau sering dikenal dengan nama transformer. Oke? So, transformer itu bayangkan ada layer-layer neural network. Ini saya visualkan di sini. Dan dia punya multi-head. Setiap head-nya akan capture pola dalam korpus. Oke? Ini dia ada 12 layer transformer dengan masing-masing punya 12 head. Oke. Lihat garis-garis yang ada di sini itu menghubungkan setiap kata. Pertanyaan matematis berikutnya adalah, kalau saya kasih kalian satu kata, saya kasih hilang kata berikutnya atau kata sebelumnya di tengah, atau kata yang paling awal saya hilangin, bisa nggak neural network menebak kata berikutnya? Oke? Atau kata yang hilang. Nah, dengan attention head, karena semua pola di dalam korpus dia udah capture, maka dia bisa nebak missing word. Ya. Itulah teknologi yang disebut large language model yang ada di belakang ChatGPT dan Gemini. Oke? Kalau di ChatGPT, OpenAI yang bikin large language modelnya, kalian bisa pakai yang berbayar, kalian bisa subscribe ya, atau yang free pun cukup ya. Kalau Gemini, dia juga punya pertanyaan yang sama, misalnya saya kasih ke ChatGPT, suruh bikinin saya code Rust ya. Coba saya dari awal lagi. Saya kasih ke Gemini. Bisa jadi dia implement berbeda. Ya, code-nya beda. Ya, kalau saya copy di sini code-nya yang ini saya paste ke saya punya calculator, bisa jadi implementasinya berbeda. Oke, yang mana yang benar? Ya kalian harus punya common sense, yang mana kalian mau gitu. Ya. Jadi jangan take for granted output dari AI sebagai satu kebenaran mutlak. Kalian harus punya common sense. Ya, seperti orang pakai kalkulator. Kalkulator itu membantu dia menghitung, tapi dia tahu bahwa itu yang benar. Ya, kalau dia nggak punya common sense, kalkulator nggak berguna buat dia. Begitupun dengan LLM. Oke. So LLM ada yang sifatnya komersial seperti Gemini, ChatGPT, ya. Tapi LLM yang besar itu sebenarnya bekerjanya basicnya kayak gini, pakai transformer neural network, disusun-susun sampai miliaran parameter, ya. Itu yang kita sebut large language model. Oke, kalau kalian tertarik belajar large language model, kuliah di Data Science Center UI, itu ada kuliah full di situ yang kita share public untuk membantu semua mahasiswa seluruh Indonesia belajar. Kalian harus ambil course yang di deep learning, ya. Ini kalian belajar dari nol, kayak nggak tahu apa-apa. Oke, kalian bisa ambil deep learning, tapi saran saya ambil dulu machine learning sebelum masuk ke deep learning. Oke, supaya ngerti waktu belajar neural network. Silakan masuk ke Machine Learning ID,
Itu course dari S1 dan S2 UI di Mathematical, di Departemen Matematik, di share for free, supaya kalian bisa belajar sesuai dengan standar yang ada. Oke, so assuming kalian udah ngerti transformer neural network, bisa ambil pola dalam korpus, dia punya kemampuan basic, kayak summarization, ya, mengenerate teks, mengenerate code, mengenerate image, ya, itu yang kita sebut generative AI. AI model yang dipakai pasti transformer neural network, dan ada banyak, ada yang open source, ya, ada yang komersial. Kalau kalian masuk ke Hugging Face, Hugging Face ini tempatnya AI engineer seluruh dunia itu bereksperimen, berkolaborasi, membangun model-model yang open source. Kalian lihat di sini banyak sekali open source. Ini language model yang nanti kalian bisa lihat siapa yang terbaik dari sisi performance-nya. Ini ada average performance-nya, ada MMLU, ada Winogrand, ada GSM. Ini adalah testing atau validasi dari neural network transformer. Kalian kalau nggak ngerti, tanya aja ke ChatGPT ya. Misalnya kalian nggak ngerti apa itu MMUL untuk language model, ya tanya di sini. Explain, atau bahasa Indonesia aja ya, jelaskan apa itu metrik MMLU untuk mengukur performance LLM. Itu adalah mean memory latency unit. Diperlombakan siapa yang paling bagus MMLU-nya, atau ada hello swap-nya, ada ARC-nya, dan lain-lain. Ini ada leaderboard-nya untuk kalian bisa memanfaatkan open source LLM. Tapi tidak semua kita harus bikin sendiri LLM-nya ya. Karena untuk mentrain LLM kalian butuh GPU, dan itu nggak murah, itu mahal. Oke? Sebaiknya pakai LLM yang udah jadi. Kalian harus belajar prompt engineering, instead of bikin LLM sendiri, kalian harus spend mungkin jutaan US dollar untuk kumpulin data, train di GPU, improve performance, ya. Untuk lakukan itu, waktu kita serving ke end user juga harus bayar lagi GPU, ya. Saya rasa hanya company-company tertentu yang berpikir pengen punya LLM. At least mereka harus sediain 1-2 juta US dollar investment. Kalau misalnya bisnisnya nggak masuk, ngapain gitu ya. Mending kita jadi pengguna LLM. Oke? So, sebagai pengguna, kalian bisa start pakai kayak di ChatGPT gini, kalian harus implement teknik-teknik prompting, ya, yang saya tunjukkan tadi, kayak bikin code di sini. Ini hanya teknik dasar yang disebut few shot prompting, ya. Tapi sebenarnya ada banyak teknik-teknik prompting, ya. Dan yang saya pakai di sini interface dari Gemini atau dari ChatGPT, tapi saya juga bisa consume API-nya, saya bisa bikin aplikasi sendiri. Oke, itu yang kita akan bahas hari ini, bagaimana kita bikin aplikasi ya LLM, ya, menggunakan tools-tools apa aja, tapi saya pengen start dari very basic idea how transformer works. Oke? So let's say saya punya korpus sederhana kayak gini, ya. Saya pengen bikin code-nya transformer. Let AI make the code. Oke? Saya buka Colab. Saya minta code-nya di AI-nya. Saya minta ke ChatGPT. Ya, saya bilang write make synthetic corpus. Oke? In English, atau ya make in English saja ya, supaya dia juga ingat. Bahasa Indonesia juga bisa. Saya bilang make synthetic corpus and implement simple language model using PyTorch, okay, and evaluate the result. Kalian harus ngerti dulu apa language model tadi ya. Ada corpus, diambil polanya sama transformer, terus dia bisa nebak kalau ada kata yang missing. Oke? Okay? Oke. Okay.
So dikasih kita code-nya. Nih ya. Pertama dia bilang generate random sequence. Ini bikin data sintetik ya. Di sini ada kata Markov chain. Markov chain itu adalah susunan sequence dalam bentuk Markov chain. Ya, saya copy code-nya di sini. Ini tujuannya bikin korpus, ya ada error. Ya. Dia bilang ada error di mana tuh? Ya, kalau ada error kayak begini, kalian kasih tahu lagi ke ChatGPT-nya. I found this error. Help to fix the code. Ini kayak kalian punya asisten. Oke, dia bilang harus dimodify nih code-nya kayak begini ya. Jadi kalian masukin lagi ke sini, yang mana yang code-nya tadi. Oke, bentar. Ini biasanya code-nya dia tulis terpisah-pisah, saya bilang satuin aja code-nya ya. Revise the code and make it in one page. Kayak saya punya asisten, suruh code. Ini code-nya. Nggak usah dipisah-pisah ya. Jadi ribet nanti copy paste-nya. Oke. So, apa ini code? Saya suruh dia bikin simple language model. Pakai PyTorch. Pertama bikin synthetic dataset. Dia masukin ke dalam Markov chain. Markov chain itu kayak model matematik, kayak rantai, bahwa data yang di next rantai ke depannya itu tidak terlalu terpengaruh dengan pola di belakangnya yang terlalu jauh. Itu kita sebut Markov property atau Markov chain. Oke, dia generate sentence-nya, habis itu dia implement simple language model pakai LSTM. LSTM adalah model neural network. Oke. Dia train modelnya, setelah itu dia evaluate. Ini ada error lagi ya. Kenapa dia masih error? Karena mungkin contoh code-nya masih kurang ya. I found the error. Fix the code. Oke. Mungkin ada kata bananas di situ yang oke. Jadi jangan expect dia langsung pinter bikinnya ya, karena ini kayak tools yang untuk kalian bantu. Jadi setelah bikin sentence, dia pre-processing corpus, dia bikin embedding kayak tadi yang di Dodrio ya. Setelah itu dia evaluate. Biasanya kalau ada error kalian harus berkali-kali fix ya. Kadang-kadang ada ini ada salah input ininya. Cuma untuk hemat waktu, intinya saya pengen bilang di sini bahwa language model itu adalah mathematical model yang kalian bisa implement sederhana dengan LSTM ataupun dengan transformer ya. Kalau kalian pengen code yang pakai transformer, kalian bilang di sini re-implement the code using transformer network. Yang dia tadi pakai LSTM di situ ya. So dia akan bikin code yang di atas itu pakai transformer. Oke? So once kalian udah ngerti how it works, kita nggak butuh bikin language model karena banyak sekali language model yang udah jadi. Ingat, investmentnya gede kalau bikin sendiri ya. Jadi di luar sana misalnya ada yang mau bikin language model bahasa Indonesia, maybe they have $1 or $2 million investment. Tapi nggak semua orang punya itu. Nah kalau saya nggak punya duit segitu, bisa ngapain dengan language model? Bisa nggak saya pakai ChatGPT punya language model untuk bikin aplikasi LLM saya? Bisa nggak saya pakai punya Gemini ya? ChatGPT dan Gemini offer penggunaan LLM-nya melalui API. Ya, kalian bisa belajar. Cara belajar pertamanya masuk ke Hugging Face. Ya, di Hugging Face ini ada tutorialnya gimana cara pakai LLM. Kalian harus selesaikan dulu NLP course di sini ya. Pakai Transformer Library. Semua model yang disubmit
ke dalam Hugging Face, kalian bisa pakai. Ya, contoh misalnya di sini kalian bisa bilang form transformer input pipeline, kalian pakai automatic speech recognition. Ya, ini harus kalian selesaikan dulu course-nya. Kalau kalian nanti mau belajar lebih lanjut, nanti ada sesi expert, kayaknya kita akan bahas Hugging Face. Ya, ini open source, free. Ya, silakan pelajarin bagaimana kalian bisa pakai LLM melalui API Hugging Face. Oke, ada banyak model dipublish di Hugging Face, free, kalian bisa pakai. Ya, tapi kalau model yang berbayar, kalian bagaimana code-nya? Ya, selain Hugging Face Transformer Library, ada community bikin yang namanya LangChain. Ya, LangChain ini kayak Python framework untuk mengkonsum language model, misalnya Llama atau misalnya ChatGPT, ada banyak language model ya, ada Gemini gitu ya. Nah, kalian juga harus bisa Excel menggunakan tools sama framework seperti LangChain supaya bisa bikin LLM apps yang benar. Ini frameworknya untuk mengimplement retrieval ke language model. Oke. Selain itu ada tools kayak Llama Index. Ini juga tools yang banyak orang pakai untuk bikin LLM apps. Ya. Ada tools yang kalian tidak perlu code. Kalau kalian nggak suka code, kalian bisa pakai Flowise. Low code, drag and drop, siapin korpusnya, panggil OpenAI, ChatGPT API, bikin, dan kalian bisa implement chatbot seperti ini dengan data kalian sendiri. Ya, jadi toolsnya terbuka lebar. Ya, kadang-kadang kalian pengen bikin tampilan apps-nya di depan, misalnya lebih bagus ya, kalian bisa pakai Chainlead misalnya, supaya bisa bikin front end-nya kayak ChatGPT, gitu ya. Udah banyak tools-tools seperti ini untuk bikin LLM apps ya. Saya bukan penjual tools ini ya, jadi kalian explore sendiri ya. Tujuan saya hari ini menjelaskan ke kalian bagaimana bikinnya, toolsnya apa ya, yang tersedia ada kayak LangChain, Llama Index, pakai Flowise, Low Code AI. Kalau bikin front end-nya supaya bisa bikin chat application, kalian bisa pakai Chainlead ya. Selain itu, kadang-kadang kita butuh untuk debugging. Kalian bisa pakai Get Literal. Ini untuk melihat bagaimana performance LLM pada saat dipanggil, gitu ya. Jadi dia kasih tahu berapa lama, berapa millisecond, ya. Kalian bisa lakukan tracing, debugging dengan tools-tools seperti ini. Saya rasa tools akan selalu menjadi lebih mudah, ya. Jangan invest knowledge kalian di tools. Oke, saya di industri ini udah 30 tahun, ngelihat tools itu awalnya susah jadi mudah. Invest knowledge kalian di fundamental knowledge, karena itu yang tidak berubah. Itu yang kalian, kalau mau belajar, kalian bisa ambil course yang di-share di Machine Learning ID, supaya kalian bisa jadi engineer, gitu ya. Invest knowledge kalian di fundamental mathematics instead of tools. Oke, tools penting di saat implementasi. Tapi kalau kalian nggak ngerti fundamentalnya, kalian nggak akan jadi engineer. Oke, saya lanjut. Jadi tools-nya tersedia banyak. Nanti di saat workshop, kalau nggak salah ada workshop full day dari expert itu ya. Nanti teaching assistant saya dari Telkom University akan show the tools, dan kalian akan bikin LLM sederhana, consume LLM yang udah jadi, ya, dan lain-lain. Oke, next-nya adalah saya pengen jelasin life cycle pengembangannya. Ya, ini penting karena ini bukan kayak pertukangan, ini engineering. Ya, kita berurusan dengan human. Ya, jadi di Microsoft di global mereka ada inisiatif namanya HAX. Ya, Human Center AI Experience. Ada websitenya. Ini juga public information, silahkan kalian lihat di sini. Sebelum bikin LLM apps,
sebaiknya kalian lihat Human AI Interaction Guidance, Hex Design Pattern Library, dan Hex Playbook. Oke, saya start dari Human Center AI. Oke, karena di slide tadi terlalu kecil, sini mungkin kalian nggak bisa lihat, masuk aja ke websitenya ya. So, ada fase planning, ya. Jadi sebelum kalian bikin LLM apps, make sure ada plan-nya. Make clear apa yang sistem itu bisa lakukan. Misalnya, ada PDF, regulasi Bank Indonesia misalnya soal apa. PDF-nya 140 halaman. Jadikan korpus, masukin ke vektor, ya. Nanti pakai LLM untuk bisa understand dokumen tersebut. Tapi make clear sistemnya bisa ngapain, pertanyaannya kayak gimana. Setelah itu, selama interaksi, make sure bahwa pertanyaan orang itu ada konteks di dalam korpus kita yang bisa jawab. Ya, jangan sampai dia nanya di dalam konteksnya nggak ada, akhirnya dia berhalusinasi atau toksik bahkan jawabannya. Ya. Jadi during interaction, make sure bahwa konteksnya ada, sesuai social norm, jangan sampai kalian dia ngasih pertanyaan yang tidak sesuai ethics. Ya, misalnya kalian coba-coba iseng-iseng aja tanya ke ChatGPT, ya, how to make bomb dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Saya rasa dia sudah punya ethics untuk tidak mau menjawab pertanyaan itu, which is I can make bomb pakai bahan-bahan di rumah, ya. Coba kalian tanya, apakah dia punya ethics? Kita tanya game ini. Explain how to make bomb using something I got at home. Lihat apa jawabannya. I'm text-based AI and that is outside my capability. Ethical AI itu top of mind di prinsipal teknologi. Mereka nggak buat AI untuk menghancurkan manusia. Ya, kalian boleh tanya juga pertanyaan yang sama ke ChatGPT, dia pasti nggak mau jawab. Ya, hal-hal negatif nggak mau dijawab. AI dibuat buat kebaikan manusia, bukan sebaliknya. Oke? So lanjut. Jadi waktu kalian ngedesain AI LLM, sebaiknya ikutin guidance ini supaya kalian punya ethical AI. Ya, bahwa dia punya social norm. Ya, dia kasih relevant information. Dia mitigate social bias. Oke, kalau AI-nya salah, what to do? Dia harus bisa support efficient invocation. Dia bisa kasih correction, ya. Dia bisa kasih service dan lain-lain. Dan sewaktu dia dipakai, dia harus bisa overtime mengunderstand users, ya. So guidance seperti ini akan banyak di papers, banyak di tempat-tempat lain. Setelah kalian lihat guidance desainnya, kalian harus punya hacks design library atau design pattern. Oke? Waktu ngedesain LLM apps, implement design pattern. Misalnya kayak harus ada introductory, harus use explanation, harus demonstrate possible system input, show set of system output, dan lain-lain. Ini guidance untuk LLM apps designer. Yang sering kita sebut design pattern untuk LLM apps. Ya, sebaiknya punya design pattern supaya waktu bikin aplikasi LLM, kalian punya guidance sehingga LLM-nya jadi lebih baik experience-nya saat dipakai. Ya, tools ini juga kalian bisa download, nanti ada playbooks-nya, kalian bisa contoh, lihat playbooks-nya. Ini untuk bikin features apa di dalam LLM apps. Misalnya saya pengen bikin conversational AI, inputnya text corpus. Apakah dia punya trigger? Yes, harus di-trigger. Yes, ya. Nanti dari playbook ini kalian klik-klik aja, generated atau dari, dia akan kasih tahu bahwa sebaiknya sistem kita itu harus punya correct operation, input error handler, trigger error, delimited error, dan lain-lain. Dan dengan Hex Playbook ini kalian bisa bikin spesifikasi yang nanti akan diimplement oleh tim yang paham menggunakan LLM pakai LangChain atau Llama Index, ya, atau pakai Flowise. Oke? Ya, tadi saya udah bahas soal Flowise. Nanti di workshop, semua tools-tools ini akan di-share oleh teaching assistant saya dari Telkom University.
JC, rekamannya ada di YouTube kalau kalian interesting untuk belajar mandiri, ya silakan. Oke, next. Balik ke slide. So, saya harap kalian punya guidance yang clear dari sisi LLM, ya. Bagaimana guide-nya ada di Hex Toolkit. Oke, setelah itu kalian harus pilih model yang kalian pengen pakai, foundational model, ya. OpenAI ngasih GPT berbayar, kalian harus subscribe, berbayar, bayar per token, ya. Token itu ukuran respon dari GPT, murah, ya. Setelah itu ada Gemini, kalian bisa lihat di Google Vertex. Meta juga punya lama, ya. Ada yang open source kayak Mistral, ini dari France. Ada open source LLM 360, ini dari Dubai, Middle East, ya. Mereka juga advance di sana. Jadi opsinya terbuka antara yang berbayar atau yang free, ya. Cuman kalau kalian pakai yang free, kalian harus bayar GPU sendiri. Ujung-ujungnya nanti bayar lebih mahal. Jadi be practical, ya. Jangan gagah-gagahan bikin LLM di saat deploy nggak punya duit bayar GPU. Itu juga strategi yang salah, ya. So setelah itu kalian harus ngerti basic capability dari LLM. Dia itu bisa generation, summarization, translation, bikin conversational, text classification, dan lain-lain. Ini bukan magic, ini mathematical model di belakangnya yang tadi saya jelasin sebagai transformer neural network. Oke? Understand design pattern supaya kalian bisa bikin spesifikasi yang detail, termasuk error handling, gimana di saat dia interaksi, waktu error, apa yang terjadi, dan lain-lain. Nah, kalian juga harus ngerti prompt engineering. Apa itu prompt engineering? Kalau saya pakai ChatGPT atau Gemini, melalui API-nya, ada banyak patterns atau pola berinteraksi dengan LLM. Yang sering kita kenal itu zero-shot prompting atau few-shot prompting. Tapi banyak sekali teknik-teknik prompting, kayak chain of thought, self-consistency, tree of thoughts, dan lain-lain. Ini ada orang yang rajin, kita harus berterima kasih sama dia, bikin guidance-nya di internet, namanya prompting guide. Coba kalian buka prompting guide. Oke? Pertama diajarin ya LLM setting, kalian harus set dulu LLM-nya gimana gitu ya. Setelah itu basic prompt-nya, biasanya kalian pakai playground-nya, prompt elemen, terus diajarin teknik-teknik prompting. Promptingnya bisa kalian tes di sini, di ChatGPT UI, atau pakai API-nya nanti. Ya. Yang disebut zero-shot prompting, misalnya nih, kalian kasih teks, prompt kayak gini, classify the text into neutral, negative, and positive. Teksnya apa? I think the vacation is okay. Nanti dia kasih tahu neutral. Ini kalian pakai zero-shot prompting untuk sentiment analisis. Oke? Tapi juga ada few-shot prompting. Kalian kasih konteks di depannya, nanti kasih dia what to do. Oke? Tapi juga ada chain of thought prompting. Ya, ini contohnya. Juga ada self-consistency prompting, ada generate knowledge prompting, prompt chaining, unfortunately nggak bisa kita bahas satu-satu, ini banyak polanya. Oke? Nah, di saat kalian bikin apps, misalnya kalian mau bikin prompt engineering untuk secretary di corporate, di perusahaan kalian. Apa sih kerjanya secretary? Bikin undangan email meeting, bikin ini, bikin ini. Coba datain, pakai Hex guideline, build dia punya prompt, sehingga sekretarisnya bisa menulis minutes of meeting, bisa invite meeting dengan kata-kata yang rapi. Take any role di corporate, pasti bisa dibuat prompt engineering-nya. Ini yang membuat orang banyak ketakutan bahwa in the future, kerjaan kita akan diganti AI. Sebenarnya ketakutan itu nggak beralasan. Ya, karena sebenarnya kita bisa doing more with less. Ya. Contoh misalnya, saya kasih contoh. Setiap hari Sabtu saya suka ngajar. Saya spend Sabtu saya untuk building the next generation engineer. Saya ngajar di UI dan Telkom University.
Ya, kadang-kadang ada satu topik yang ingin saya jelasin, tapi saya sulit untuk dapat waktu mengelaborate apa di kepala saya. Ya, coba kita pilih topiknya, misalnya saya pengen ajarin soal LLM. Ya, oke. Saya bilang explain to students. Saya bilang act as university professor to that explain the fundamental of LLM using the following storyline. Saya ngerti LLM, ya, tapi gimana saya jelasin ke mahasiswa? Step-stepnya apa yang ada di kepala saya? Misalnya saya bilang start from what is corpus, and then explain Markov chain. Setelah explain Markov chain, explain autoregressive Markov chain. Setelah itu, setelah dia ngerti konsep ini, mahasiswa harus ngerti transformer neural network. Explain how transformer can support language prediction. Setelah dia ngerti transformer architecture, explain common transformer architecture like GPT, ya, mungkin sama lama. Setelah anak-anak ngerti apa itu transformer architecture, baru explain capabilities of LLM. Oke? Saya tahu, tapi saya males bikin kata-kata menjelaskan itu, ya, karena saya nggak punya waktu. Tapi saya harus tahu bahwa jelasin LLM harus seperti ini. Saya dikasih ceritanya. Oke? Nanti saya bisa elaborate sendiri. Saya bilang elaborate the story using sample code in PyTorch. Dikasih contoh code-nya. Ini saya bilang, my students want to have the codes in Rust. Lihat, apa yang dilakukan sama ChatGPT, saving my time mungkin seharian untuk persiapkan materi ini buat mahasiswa. Bahwa dia bisa understand LLM dari basic, dia bisa implement pakai Python, dan juga pakai Rust. Oke? So, ini tidak pernah kejadian di masa saya belajar seperti kalian. Di masa saya belajar untuk baca paper, saya harus pergi ke British Council di Sudirman sana, di fax ke UK library paper yang saya mau. Setelah itu, besoknya saya datang lagi ke British Council menjemput paper tersebut yang di-print pakai kertas. Kira-kira itu kejadiannya tahun 1998. Sampai tahun 2000, saya masih ke British Council ngambil paper. Oke? Supaya saya bisa dapat paper. Kalian tahu apa yang terjadi sekarang? Ada di arsip. Sebelum orang publish ke paper jurnal internasional, dia taruh di sini, ya, untuk public open review. Kalau kalian mau lihat papers di AI, sebaiknya belajar dari papers, ada papers with code. Ada sampel code-nya, ada papers-nya. Jadi AI ini open technology. Ya. So, nggak bisa dibilang bahwa AI ini dimiliki oleh satu company. Itu sangat berbahaya. Bayangkan seandainya teknologi kayak GPT hanya dimiliki oleh Microsoft. Dia akan ruling the world. Ya. Itu kenapa saat ini banyak sekali open foundational model
Bahkan ada yang klaim dia udah bisa in par atau sebanding dengan GPT-5 secara performance. Oke? Tujuannya adalah supaya teknologi ini tidak dimiliki oleh dan dimonopoli oleh satu company. Ya, jadi ini sangat open. Cuma hati-hati kalau penggunaan GPT, kalau kalian misalnya mau bikin sendiri, training sendiri, make sure investmentnya ada ya. Jangan sampai udah jadi nggak bisa dideploy karena nggak punya duit untuk invest. Ya, jadi ini open technology. Itu message dari saya. Dan what next? Oke, setelah kalian bisa memahami patterns of prompt engineering, kalian harus bisa implement dengan code ya. So let's say saya minta code ke ChatGPT ya. Saya bilang use lama foundational model, implement tree of thought, atau saya bilang jangan bilang implementnya, give sample code using LangChain to implement tree of thoughts pattern. Apa itu tree of thought? Nanti lihat di website. So zaman dulu saya bilang engineer itu jago kalau dia memorizing atau menghafal beberapa code, ya. Tapi itu tidak relevan di zaman Gen AI. Karena nggak ada yang bisa ngalahin hafalannya ChatGPT. Dia di-train dengan semua code di GitHub. Kita nggak mungkin memorize semua code di GitHub. Seluruh manusia di dunia dikumpulin pun nggak akan memorizing code di GitHub. Oke? Jadi untuk masalah memorizing patterns in code, udah pasti Gen AI jauh lebih bagus daripada human being. Tapi tidak berarti bahwa human being itu tidak punya kemampuan. AI saat ini tidak punya kemampuan reasoning, tidak punya objektif, ya dia cuma kayak tools, kayak kalkulator, tapi dengan knowledge yang lebih besar. Ya, kedepannya nanti AI akan terus berkembang supaya dia punya kemampuan yang mendekati manusia. Tapi apakah akan menggantikan manusia? Jawabannya enggak. Ini tetap kita yang bikin, ya. Kalau kita shutdown AI-nya, ya shutdown ya. Kayak misalnya robot, sepintar apapun dia, kalau saya nggak cas ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi harusnya teknologi ini dipakai untuk membangun kepentingan manusia, bukan untuk hal yang negatif. Oke, so implementasi untuk pattern-pattern ini nanti kalian bisa lihat di website tadi dan bisa implement satu-satu sehingga kalian bisa desain aplikasi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah aplikasi apa yang bisa kita build? Kalian bisa bikin LLM apps untuk ajarin bahasa Inggris ke mahasiswa atau ke students. Ya, dibanding dia bayar les bahasa Inggris, kalian bisa bikin LLM apps untuk teaching. Kalian bisa ngajarin code, bikin LLM apps untuk code. Oke, kalian bisa bikin apa lagi? Bisa any role di industri kalian bisa lihat dan kalian bisa bikin prompt engineering-nya. Apalagi yang bisa kita lakuin? Kalian bisa bikin chatbot yang ngerti banget on specific topic. Misalnya, saya bikin chatbot untuk bantuin bidan-bidan mengerti bagaimana membaca USG. Unlimited potensial di depan kalian kalau kalian belajarnya benar, ya. Belajarnya harus secara FCP. Fundamentalnya ngerti bahwa ini mathematical model, bahwa ini transformer neural network. Konsep-konsepnya ngerti dari sisi architecture, design guideline, prompt engineering patterns, hex design patterns, dan setelah itu kalian bisa implement secara life cycle. Gimana caranya implement? Kalian harus team up, ada AI engineer, ada cloud DevOps, karena aplikasinya harus di-host somewhere di infrastructure cloud, ya. Kadang-kadang LLM-nya di-host di Google Vertex atau di Azure atau di GCP, ya, di AWS, ya. So harus ada cloud DevOps supaya urusan mengenai security dan lain-lain diurus sama mereka. Setelah itu ada software engineer yang bikin front end application, ya, misalnya pakai Chainlit atau Get Literal untuk monitoringnya. Bagaimana proses pengembangannya?
Pertama ya kita harus initialize ya. Kamu mau pakai LLM yang mana? Mau pakai yang custom kayak Mistral atau LLM 360 atau beli yang komersial yang memang udah bagus dari GPT atau Gemini atau Meta punya lama. Oke. Setelah itu harus tentuin kita ini mau lakuin apa? Mau lakuin fine tuning. Apa itu fine tuning? Saya tambahin datanya Mistral dengan data kita. Habis itu kita deploy ulang modelnya, LLM-nya, tentu saja cost-nya akan jauh lebih tinggi. Banyak orang menghindari fine tuning, menghindari retrain model karena cost alasannya. Banyak orang lebih bagus fokus aja ke RAG dan in context learning, ya. Maksudnya nggak usah dia papain LLM-nya, pakai aja ChatGPT, tapi kita siapin data kita, itu yang saya sebut konteks, dan pakai LLM tersebut untuk memahami data kita. Contoh misalnya peraturan-peraturan perundang-undangan, ya, atau misalnya dokumen-dokumen PDF, ya. Kita siapin datanya atau konteksnya, nanti pakai LLM implement prompt engineering. Itu jauh lebih murah, ya. Setelah itu kita akan lakukan experimentation, evaluate dan refine, production deployment, sama continuous improvement. Ini yang saya sebut LLM apps, application lifecycle. Mungkin kalau digambarin, kerjaannya akan seperti ini. Oke? Kalian coba lihat, siapin korpus, foundational modelnya pilih, ya. Harus pilih nih, mau fine tuning atau mau RAG atau in context learning. Saran saya nggak usah fine tuning, itu mahal, ya. Benar-benar implement LLM. Setelah itu tes, eksperimen, tes dengan prompt, sesuaikan dengan HAX design guideline. Setelah itu kita deploy di production. Make sure kita dapat user feedback supaya HAX design guideline-nya sama HAX design pattern-nya bisa terimplement dengan baik. Oke? Ini yang dilakukan oleh top-top AI engineer untuk bikin features-features AI. Oke? Saya harap dengan presentasi singkat saya ini kalian bisa dapat gambaran apa yang harus dilakuin, apa aja yang harus dipelajari ya. Dan saya sangat berharap cara belajarnya FCP ya. Banyak di luar sana hanya ajarin tools-nya. Nggak pernah ngerti apa itu transformer. Sehingga pada saat performance-nya jelek, nggak tahu what to do. Ya. Engineer itu menjadi engineer karena secara fundamental dia ngerti model matematisnya, secara konseptual dia ngerti arsitektur, proses, best practice, patterns, dan lain-lain. Dan secara praktikal dia bisa implement dengan LangChain, Llama Index mungkin, atau mungkin OpenAI API, tools-tools yang ada di sana yang praktikal. Ya. Kalau Anda pengen jadi top engineers, make sure belajarnya FCP. Ya. Jangan sampai ada kesan misalnya, wah itu theoretical banget. Nggak ada yang salah sama teori. Karena orang di kampus juga bisa bilang itu praktikal sekali di industri. Ya, yang salah kalau cuman praktikal atau cuman theoretical. Saya selalu bilang sama semua engineer yang bekerja sama saya, untuk menjadi engineer harus FCP, ya, fundamentalnya ngerti, konseptualnya ngerti, praktikalnya bisa. Jangan sampai kita cuma jadi tukang, ya, kita nggak bisa innovating. Mungkin begitu dari saya. Nanti bisa minta ke panitia materi ini, itu hanya satu halaman, dan semua public information, AI adalah public knowledge, ada di papers, ya, ada di GitHub, ada di papers with code banyak, ada di Hugging Face, ya, make sure tools-tools itu nanti dipelajari sembari mempelajari fundamental dan konseptualnya, yang sebagian besar materi ajar kami di Data Science Center UI, sudah dipublish di Machine Learning Indonesia. Saya izin stop share screen untuk buka sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Risman atas pemaparan materinya. Buat teman-teman yang tadi masih penasaran ya, pengen tahu lebih detail terkait apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Risman, teman-teman bisa untuk sesi tanya jawab, tuliskan nama dan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan
Dan kita juga di Expert for Corporation juga mendukung ya, tadi Pak Arisman juga sudah sampaikan, kita ingin build the ecosystem, kita ingin build the next gen untuk AI innovation yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman di sini yang tertarik bisa show up, tanya langsung, atau bisa nanti ikut sesi workshop kita di bulan Juni ya. Jadi nanti untuk recording akan kita jelaskan di sesi akhir untuk mengisi presensi, dan untuk sesi workshopnya nanti akan kita sampaikan juga di setelah sesi tanya jawab. Jadi jangan tinggalkan sesi Zoom dulu, silakan untuk tuliskan pertanyaannya. Dan di sini juga sudah ada, tadi ada Pak Bari dari Akademi Kecerdasan Buatan Indonesia, dan juga ada Bapak Andreas Cendra dari Direktur AI Innovation. Selamat bergabung. Mungkin bisa say hi ke peserta atau mau discussion dengan Bapak Risman di sini juga kami persilahkan. Ya, jadi di sini cukup banyak pelaku AI, innovation, dan lain sebagainya ya. Jadi untuk teman-teman jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung. Ya, mungkin panitia bisa dibantu untuk open mic beberapa peserta ya. Oke, sudah bisa. Mungkin Bapak Andreas Cendra ingin menyapa langsung. Halo, Ya, halo. halo. Ya. Terima kasih banyak tadi, very insightful, belajar banyak juga. Thank you, Pak. Thank you. Saya kalau di university itu banyak yang pakai. Jadi secara akademik ada yang bilang itu false positive. However, kita masih reduce the need of AI di academic work, di professional work gitu. How would you see yourself? Ya, should AI be implemented in education sector atau gimana gitu? Soalnya kalau di Universitas Erlangga, rektornya bilang diperbolehkan asal you have this prompt provided for academic purposes. Tapi kalau misalnya kita tanya dari Presiden University atau dari Prasmo, mereka tidak perbolehkan gitu. So I would like to see from your ethics kalau in education sector. Ya. Jadi the world is changed ya. Waktu kalkulator pertama kali dirilis di market, guru-guru SMA di US itu demo. Nggak boleh mas, siswa pakai kalkulator, nanti nggak ngerti ngitung. Oke? Sekarang kalkulator ada di handphone, ada di setiap kali beli PC pasti ada kalkulator app ya. Kira-kira ada nggak yang mau adopsi OPD tersebut? Setelah itu kalkulator dibuat ada scientific features kayak sinus, cosinus, tangensial. Ada nggak yang bisa pakai fiturnya? Ya, jadi yang terjadi adalah kalau kita nggak punya common sense, maka AI juga akan tidak membantu kita dengan baik. Misalnya contoh untuk pembelajaran di sekolah. Kalau saya kasih paper ke mahasiswa, suruh dia baca, suruh dia bikin summary, ya, terus dia pakai AI untuk summarize, oke? Dia bisa miss the point karena AI itu cuma summarizer. Dia harus baca dulu baru summarize, oke? AI itu nggak berguna buat orang yang nggak punya common sense. Dia nggak tahu mau tanya apa. Tiba-tiba dia nanya misalnya warnanya pisang apa gitu kan, everybody know. Tapi kalau dia tanya apa protein pembentuk kulit pisang dan kira-kira berguna buat apa, AI tentu saja punya informasi banyak dari paper, ya. Tapi perlu kita validate apakah dia halusinasi atau dia toxic atau dia bias, ya. Saya rasa AI ke depan masih harus diperbaiki dari sisi explainability, bias dan toxicity, ya. Nah, itulah gunanya in context learning atau RAG, bahwa kita kumpulin paper-paper soal banana dan protein yang terkait di dalamnya, apakah proteinnya akan berikatan dengan protein yang
itu kita kumpulin papernya, kita curate dengan rapih dari publication, dan AI-nya harus menjawab dari curation tersebut. Ya, tentu saja nggak bisa dikerjain semua oleh Microsoft atau Google atau ini ya. Terlalu banyak bidang ya. Ada 200 juta protein. Selain itu, banyak sekali informasi yang sebenarnya bagus sekali sudah ada di dalam korpusnya ChatGPT, terutama code. Saya sangat dukung kalau mahasiswa belajar code-nya pakai ChatGPT. Karena saya suffer menghafal banyak sekali algoritma, data structure, waktu belajar coding. Saya bisa code di 10 language manually, tapi saya happy banget sekarang. I can code dengan any language. Karena ChatGPT bantu translasinya, konsepnya udah ada di saya, common sense. Jadi buat orang yang punya common sense, dia pasti bisa sangat terbantu productivity-nya. Tapi kalau nggak punya common sense, dia akan take for granted apa output dari AI. Ya, jadi message saya untuk penggunaan AI di edukasi adalah give the common sense, reduce memorizing, jangan menghafal, karena kita tidak akan ngalahin ChatGPT soal hafalan. Ya, tapi ajarin common sense supaya mahasiswa bisa menggunakan AI dengan baik. Ya, misalnya dia dapat tugas belajar bikin code, ya. Misalnya tadi saya kasih contoh kalkulator. Kalkulator apa abstraksi common sense-nya mahasiswa soal kalkulator? Bahwa ada input stream yang terdiri dari value dan operand, dia harus pakai regex untuk memisahkannya, dan setelah itu mengoperate sesuai dengan algebra. Ya, kalau dia punya common sense itu, dia tinggal minta ke ChatGPT, pasti code-nya benar. Tapi kalau dia nggak punya common sense, dia nggak akan bisa minta ke ChatGPT prompt yang baik. Oke? So, common sense itu sangat penting karena AI belum punya common sense. AI itu cuma tools kayak kalkulator. Ya, kita yang punya common sense. Pendidikan tentang AI harus ada di setiap universitas, menurut saya. Karena the biggest risk adalah di saat kita tidak pakai AI dan negara lain pakai AI. Kita harus belajar selama puluhan tahun untuk ngerti misalnya satu bidang. Misalnya kita mau belajar satu topik tertentu, misalnya semiconductor chip design. Orang di Korea belajar itu cuma sebulan. Kita butuh 10 tahun. Ya, jadi sangat berbahaya opini-opini bahwa AI tidak bisa dipakai di education karena bisa di-outperform satu negara oleh negara lain dengan sangat-sangat cepat. Oke, saya rasa soon, nah dulu tim saya di Samsung bikin Galaxy AI waktu saya masih di sana, sekarang udah rilis ya. Sekarang Galaxy AI kalau kita nelpon ke Korea, nanti di sana kita ngomongnya bahasa Indonesia, nanti sana munculnya bahasa Korea. Ya, dia masih dari speech transfer ke teks, dari translation akurasinya udah jauh lebih sempurna dibanding manual translation. Oke, so soon kita akan ngomong bahasa Indonesia di sana keluar bahasa Inggris atau bahasa Korea, nggak perlu ditransfer ke teks dulu. Dan soon semua civilization akan gain knowledge dengan sangat cepat. Bayangkan kalau kita tidak. Jadi the biggest risk di education kalau nggak pakai AI itu itu yang saya lihat personally. Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Semoga menjawab Bapak Andreas Chandra ya. Korika, ya terima kasih sudah show up, Mas Andreas, dan juga dari Pak Bari ya, dari Akademi Kecerdasan Buatan Indonesia. Izin berkonek ya. Semoga nanti di workshop bulan depan kita bisa ketemu secara langsung nih. Oke, apa pertanyaan Pak Risman? Mungkin yang pertama dari Bapak Johannes ya. Pertanyaannya bagaimana dengan small language model dan bagaimana dengan LM untuk spesifik task, komponen apa saja yang dibutuhkan? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus. Setiap kali kita ngetik
di Samsung keyboard, ya. Di situ ada simple language model untuk mencegah kita tidak, supaya dia tahu ya, misalnya saya mau ketik CT, harusnya kata berikutnya dari C adalah I, dan kata berikut dari T itu adalah Y. Kadang-kadang tangan saya agak keselip. Di situ ada language model. Ya. Di features misalnya di Microsoft Office, atau the next character atau the next word, itu juga ada simple language model. Ini teknologi yang sudah sering kita develop dengan LSTM, GRU. Setelah itu LSTM-nya kita kasih attention, ya. Setelah itu kita kasih bidirectional attention, transformer, BERT. Dari BERT tiba-tiba jadi GPT yang sekarang. Oke, teknologi itu udah founded sebelumnya, tapi karena GPT ini bisa kita scale unlimited, jadi besar sekali, tapi tidak berarti bahwa smaller language model tidak berguna. Ada case di mana saya butuh misalnya bikin keyboard, ya saya pakai smaller language model untuk LSTM. Oke, so teknologi itu saya rasa lagi banyak yang lagi invest di smaller language model supaya dia bisa jalan di mobile phone untuk spesifik narrow domain language model. Misalnya di handphone, untuk melihat aplikasi-aplikasi apa yang ada di handphone kita, apa yang kita taruh di notes, ya, misalnya dan setelah itu dia bisa understand. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Risman atas masukannya ini Pak. Makasih banyak Pak. Sorry, saya Ya, nggak buka cam Pak ya. Terima kasih. ya, Ya, sama-sama Pak. ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Johannes dari Kobex Group ya. Semoga membantu jawabannya dan semoga kita bisa ketemu dengan Pak Risman secara langsung di bulan depan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Risman. Dari Amanda, bagaimana cara menerapkan metode FCP, fundamental, konseptual, dan praktikal dalam proses untuk menjadi seorang engineer? Oke, untuk jadi software engineer, F-nya itu udah pasti matematik, discrete matematik. Setelah itu harus belajar data structure dan algorithm, karena semua masih jalan di CPU yang sequential process, kecuali kita udah pakai quantum computer, ya. So, basicnya adalah discrete math, data structure, algorithm. Setelah itu baru tools seperti framework untuk bikin web, mobile, dan lain-lain. Unfortunately, pendidikan kita terlalu toward praktikal. Seakan-akan kalau udah bisa pakai Android Studio, udah jadi engineer, mobile engineer. Tidak seperti itu ceritanya. Ya, kita tidak pernah sebagai engineer meletakkan skill kita ke praktikal area kayak tools. Kalau toolsnya diganti bikin aplikasi iOS pakai Swift atau pakai Objective-C, ya kita harus bisa adaptasi. Ya, jadi invest knowledge kita secara FCP toward F. Ya, karena P-nya, tools-nya akan terus berkembang. 30 tahun saya di industri lihat ada tools ini, bahasa ini, framework ini, tapi algoritma, sorting algorithm, graph algorithm tidak berubah in the last 50 years. Oke. Nah, pendidikan kalau kita invest, ajarin anak-anak kita hanya di praktikal, itu kita mendidik mereka jadi tukang, bukan jadi innovator. Jadi sebaiknya mendidik itu lebih ke math-nya. Coba lihat course yang ada di MIT, Princeton, dan lain-lain. Nggak ada tuh ngajarin tools. Ya, tools mereka cari sendiri, bahkan teaching assistant yang ngasih pengajaran itu. Nah, kita kebalik-balik selalu ya. Jadi saya harap belajar SVP secara proses ya start from the math, the mathematics. AI ini mathematics, ya. Mulai start belajar RNN, ternyata RNN jelek, pakai LSTM, setelah itu GRU, itu dikasih attention supaya lebih natural. Setelah itu dibuat supaya bisa scale, dibuat dia bidirectional dengan multi-head attention, setelah itu bisa di-scale dengan transformer block,
Banyak sekali teknik regularisasi, normalisasi, dan lain-lain di dalamnya, whole mathematics. Jangan sampai kita ngajarin AI kayak ada tools bisa bikin kayak bikin software, bikin programming. Totally salah itu. Nggak akan jadi inovasi di situ. Ya, AI itu matematik model. AI itu bukan programming kayak bikin web application. Life cycle-nya beda itu. Mudah-mudahan membantu Amanda supaya paham. Ya. Oke. Biasanya standar kita pasti books ya, books yang terbaik kita pakai di university, misalnya dari Profesor Christopher Bishop ya. Ada buku D2L.AI dari Alex Mola, Chief Scientist, dulu ngajar di Berkeley. Books itu nggak tergantikan. Nanti dia waktu belajar books, prompting ke ChatGPT supaya dia nggak menghafal. Saya happy banget sekarang, dulu saya terlalu banyak menghafal, jadi proses belajarnya lambat. Bayangkan kalian belajar sesuatu tidak perlu menghafal. Dulu susunan kimia harus kita hafal, ya. Di fisik waktu saya belajar theoretical physics banyak sekali persamaan yang harus saya hafal. I don't have to do that now, ya. Jadi kita ini lagi liberated, di mana saya bisa explore deeper ke matematik tanpa harus menghafal. Itu suatu pemberian besar dari AI. Dan kalau kita nggak embrace, ya agak sulit ya. Jadi jangan coba ngajarin AI itu di praktikal. Tools akan terus ganti kok. Ya. Kita harus ajarin mahasiswa, ya kita start di UI, di Departemen Matematik, ngajarin maths-nya. Ya. Itu yang paling penting. Oke. Terima kasih. Semoga sebelumnya jawab lagi mungkin, atau tadi last question, atau bisa satu lagi. Mungkin 1-2 lagi. Saya ada course di UI jam 1, saya undurin dulu 5 menit ya, takut ada yang. Oke, baik. Kalau gitu kita coba satu pertanyaan lagi dari Ya. Bapak Nur Hadi Sutra. Bagaimana penggunaan LLM untuk task planning? Ya. Dan bagaimana kita mentraining template task yang kita miliki agar sesuai dengan yang kita inginkan. Wah, ini a bit of teknis. Oke. Tidak semua problem solve sama LLM. LLM itu predict missing words. Bikin probability engine dari corpus sehingga saya bisa predict missing words. Ya. Kalau task planning di company atau di corporate, di enterprise ya, biasanya orang lebih cenderung untuk modeling. Event modeling, saya anggap task planning saya itu seperti kayak kumpulan flow per time, flow of time, itu namanya event modeling. Selanjutnya juga ada yang namanya dynamic. Batas saya itu ada state-nya. Kalau state ini masuk state ini, dia akan berubah, akan sistem modeling atau dynamic disebut agent based, bisa airport, check how they behave. Saya let them interact each other dan saya ukur satu global parameter. Misalnya kalau di airport saya pengen buat multi agent reinforcement learning, kayak misalnya di Jerman mereka mencoba melihat impact dari regulasi tax terhadap ekonomi. Di saat tax kita naikin, dia modeling dengan multi-agent based reinforcement learning. Jadi decision atau policy mereka itu bukan coba-coba. Ya. Semuanya itu mereka simulate. Policy yang dibuat ya, untuk di market, di currency, di ekonomi, mereka simulate. AI bisa bantu di situ menjadi automatic policy maker. Misalnya yang tadinya saya pakai orang taruh di dalam agent based modeling, make decision, tapi setelah dia generate data, maka model-model reinforcement learning yang mempelajari bagaimana membuat automatic policy, kayak PPO dan lain-lain, itu bisa diimplement. Oke, so sekarang orang lagi rame di multi-agent based reinforcement learning, kayak company-company kayak JP Morgan dan lain-lain, itu investing a lot di finance AI teknologi, ya, dengan agent based modeling plus reinforcement learning plus Gen AI.